Hai, kembali lagi dengan Velia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometri UV-Vis. Jadi, spektrofotometri UV-Vis adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis yaitu ketika ada sumber sinar berupa cahaya UV-Vis diteruskan melalui suatu media yang merupakan suatu sampel. Maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Cahaya yang diserap tersebut akan menyebabkan elektron terekstasi dari keadaan dasar ke keadaan yang memiliki energi yang lebih tinggi. Sedangkan cahaya yang tidak diserap atau diteruskan akan muncul sebagai nilai transmitansi, sehingga hasil pengukuran spektrofotometri UV-Vis akan disajikan dalam bentuk spektra serapan atau transmitansi. Untuk penggunaan alatnya sendiri, yang pertama itu ada penyerapan cahaya, di mana alat ukur ini bekerja dengan cara penyerapan cahaya. Pertama-tama, ketika cahaya dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis terkena sebuah zat, maka cahaya tersebut akan diserap. Yang kedua, terjadi perpindahan elektron. Setelah proses penyerapan selesai, Anda bisa melihat apakah zat akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet. Apabila betul, maka akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer UV-Vis dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi atau perpindahan. Yang ketiga yaitu ada pengukuran konsentrasi sampel. Setelah perpindahan terjadi, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi sampel. Anda bisa melihat adanya zat di dalam sampel mendapat sinar dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Dan yang keempat, hasil penyerapan cahaya, di mana hasil data yang telah Anda observasi melalui spektrofotometer UV-Vis akan berupa data keluar dengan bentuk spektrum Gauss-Richter-Hauss-Baton. Bila ingin melihat hasil tersebut, Anda akan memerlukan komputer. Selanjutnya yaitu ada fungsi alat yang dimana biasanya sebagai penghasil sinar polikromatis yang digunakan ialah lampu. Terus ada filter atau monokromater, ini berfungsi untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Selanjutnya yaitu ada kuvet yang merupakan wadah larutan belangko standar atau sampel yang ditempatkan di posisi jalur sinar spektrum di dalam sebuah spektrofotometer. Selanjutnya ialah detektor. Pada alat ini spektrum berfungsi untuk menangkap. Selanjutnya yaitu ada detektor, yang dimana detektor ini berfungsi untuk menangkap cahaya. Dan yang terakhir ada pada sinyal prosesor, ini diantaranya ialah terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier, terutama untuk menguatkan potensial, dan amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. Kalibrasi yang pertama itu ada akurasi panjang gelombang, yang dimana akurasi panjang gelombang dilakukan di daerah ultraviolet dan juga daerah tampak dengan menggunakan filter kaca atau larutan oksida helium yang tersertifikasi. Yang kedua yaitu ada akurasi fotometri yang dilakukan dengan menggunakan filter kaca densitas netral dan juga dengan kalium dikromat yang dilarutkan dalam asam sulfat. Yang ketiga yaitu ada sinar sesatan, yang merupakan sinar yang terdeteksi tetapi bukan termasuk sinar bandwidth pengukuran panjang gelombang. Pengukuran sinar sesatan dapat dilakukan dengan menggunakan filter kalium klorida, filter natrium iodida, dan juga filter natrium nitrit. Dan yang terakhir yaitu akurasi linearitas yang dilakukan dengan menggunakan kalium dikromat yang dilarutkan dalam asam perklorat encer. Selanjutnya yaitu ada troubleshooting. Yang pertama itu volume rendah dengan konsentrasi rendah. Untuk menentukan metode pengukuran spektrofotometri yang terbaik, analisis yang harus mengidentifikasi dengan benar karakteristik sampel. Yang kedua, kemurnian sampel penting tidak hanya dalam pengukuran spektrofotometri tetapi juga dalam kuantifikasi dan aplikasi hilir lainnya. Kontaminan dalam sampel dapat mencakup protein, komponen buffer, atau bahkan sel tergantung pada matriks dan analit yang diinginkan. Yang ketiga, pengelolaan dan penyimpanan data juga merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan. Dalam banyak kasus, pemadaman listrik atau kegagalan fungsi sistem dapat mengakibatkan hilangnya data.
Dan yang terakhir, memilih kuvet yang tepat. Kuvet adalah sel transparan optik yang menahan analit dalam larutan dan digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam jalur cahaya. Pembacaan data analisis contohnya itu misalnya, Nisa sedang melakukan penelitian tugas akhir untuk mengidentifikasi kandungan nitrogen dalam pupuk lepas lambat yang telah disintesisnya menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Panjang gelombang maksimum yang digunakan adalah 407 nanometer. Nisa memiliki data kurva standar dan nilai absorbansi sebagai berikut. Dan gambarnya pun ada di samping ini. Jadi pertanyaannya itu, tentukan konsentrasi nitrogen dalam pupuk lepas lambat tersebut jika absorbansi dari larutan sampel ialah 0,476 nanometer. Untuk menjawab soal tersebut, dapat dilihat pada grafik bahwa didapat persamaan linearnya sebesar Y sama dengan 0,0064X dikurang 0,635 dengan R kuadrat bernilai 0,9976. Dengan menggunakan persamaan linear di atas, maka kita dapat menentukan konsentrasi nitrogen dalam pupuk lepas lambat dengan Y sebagai absorbansi dan X merupakan konsentrasi yang ingin kita cari. Dijawab yaitu Y sama dengan 0,0064X min 0,635. X sama dengan Y plus 0,635 dibagi 0,0064. X sama dengan 0,476 plus 0,635 per 0,0064. Jadi hasilnya ialah X sama dengan 173,59 ppm. Jadi konsentrasi nitrogen dalam pupuk lepas lambat yang disintesis oleh Nisa adalah 173,59 ppm. Sekian dari saya, thank you for watching. Sampai jumpa lagi.